Alhamdulillah al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk mempelajari hukum-hukum dalam Islam. Kita kemarin telah membahas tentang al-udhiyah, yaitu binatang yang kita sembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Niatnya adalah takarrub kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan apa sih hukumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaannya, bahwasanya keutamaan berkorban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, kata Rasulullah, tidak ada amal kebaikan yang bisa menandingi kebaikan berkorban. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah al-udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Menyembelih kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Wa yakrahu tarkahu ma'al qudrati 'alaiha. Dan makruh tidak menyembelih padahal pada saat itu dia mampu. Jadi kalau tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal-tanggal pada hari tasyrik itu dia mampu berkorban, kok tidak berkorban, maka hukumnya makruh pada saat itu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari wa Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Nabi menyembelih pada saat tanggal 10 Dzulhijjah itu kabshaini amlahaini, dua gibas yang gemuk, yang sangat gemuk. Akrona ini yang bertanduk, ya. Zabahahuma biyadihi, disembelih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasamma wa kabbara, diawali dengan baca bismillah, kemudian bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Muslim an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati," jika kamu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kamu ingin niat berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Jadi ketika kita sudah niat berkorban, kemudian mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu jangan sampai mencukur rambut. Bukan rambutnya kambing, rambut yang niat berkorban.
Jangan diketoki kuku sampean. Lho, kukune dawa-dawa. Ya diketok sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Kenapa? Kenapa kok ketika kita niat berkurban kita nggak boleh potong, nggak boleh cukur, nggak boleh ngetoki kuku ketika tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10? Kita harus mengingat bahwa sesungguhnya ibadah yang akan kita lakukan yaitu menyembelih kurban itu berkaitan dengan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, ya, pada saat ihram dia bukan hanya tidak boleh mencukur rambut, bukan hanya tidak boleh memotong kuku. Kita tidak boleh pakai wangi-wangian. Orang yang berihram ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh berguyon dengan istrinya, tidak boleh mematahkan dahan di tanah haram, tidak boleh memakai baju yang berjahit, tidak boleh berburu. Banyak larangan saudara kita yang sedang berihram, berhaji atau berumrah. Nah kita yang niat nyembelih itu dilarang hanya 2 saja, ojo cukur, ojo potong kuku. Loh, terus kalau sudah kadung panjang, ya dibersihkan saja. Nanti kalau sudah nyembelih baru dipotong kukunya. Rambutnya, ya disisir yang rapi, diminyai, ya. Nanti kalau sudah menyembelih baru cukur. Atau kalau sampean tidak tawar rambut panjang, tidak enak, gak nyaman kalau kuku panjang, ya sampean harus hati-hati. Sebelum tanggal 1 Zulhijjah sudah dipotong kukunya, sudah dicukur rambutnya. Sehingga masuk bulan Zulhijjah sampean sudah rapi, wedhus atau kambing sudah disiapkan. Nah, itu nunnahnya, ya. Jadi sampean ini kadang-kadang tidak banyak diperhatikan oleh saudara kita. Ya, hadis riwayatnya Imam Muslim ini. Ya. Ketika awal saya memahami hadis ini, saya memaknai yang tidak boleh dicukur itu, yang tidak boleh digunting itu adalah bulu kambingnya, gitu. Ya. Yang tidak boleh dipotong kukunya itu adalah kuku kambingnya. Tapi saya lihat dhamir yang ada di sini an sya'rihi wa azfarihi ini muzakkar, yaitu orangnya gitu. Kalau seandainya muannas itu udhiyah, berarti alfariha wa sya'riha begitu. Tidak boleh memotong kuku kambing yang mau disembelih, atau tidak boleh memotong rambut atau bulu yang ada di kambing itu. Ya. Oh, ternyata yang tidak boleh adalah kita yang tidak boleh memotong rambut kita dan tidak boleh memotong kuku kita. Nanti kalau sudah nyembelih, nah, silakan dipotong kukunya, silakan dipotong rambutnya. Faqauluhu arada an yudahi. Sabda Rasulullah dengan redaksi arada an yudahi, siapa yang ingin menyembelih, berkurban, itu menunjukkan bahwa berkurban itu adalah sunnah, tidak wajib. Arada, man arada, ya, siapa yang ingin, berarti tidak wajib gitu loh. Kalau seandainya wajib, ya tidak seperti itu redaksinya. Wa ruya an Abi Bakrin wa Umar, diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, annahuma kana la yudhiyani an ahlihima makhafatan an yara dzalika wajiban. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak menyembelih. Kenapa kok tidak menyembelih? Makhafatan an yara dzalika wajiban, karena Umar dan Abu Bakar khawatir
kalau berkorban itu dianggap wajib oleh orang. Jadi asalnya tiap tahun menyembelih Umar itu. Tiap tahun Abu Bakar itu nyembelih gitu. Suatu saat tidak nyembelih. Abu Bakar tidak nyembelih, Umar juga tidak menyembelih. Kenapa kau tidak menyembelih padahal tiap tahun biasanya nyembelih? Karena makhafatan an yara dzalika wajiban. Khawatir kalau orang-orang itu memahami bahwa udhiyah atau berkorban itu wajib. Mata tajibu, tapi apakah ada yang, jadi tadi hukum secara umum itu sunnah muakkadah. Tapi apakah ada udhiyah yang wajib? Ada. Kapan udhiyah itu jadi wajib? Pertama, an yanzaraha. Kalau dia pernah bernazar, anakku nek lulus ujian, engkau korban aku tak nyembelih. Berarti korban bagi orang itu wajib. Karena anaknya lulus ternyata. Kalau anak saya masuk UMPTN, nanti saya tanggal 10 Dzulhijjah akan berkorban. Berarti orang itu tidak sunnah lagi, tapi wajib menyembelih ketika anaknya masuk UMPTN. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar mentaati Allah, maka hendaknya dia taati atau dia laksanakan. Wa hatta law mata an-nadhir fa innahu tajuzun niyabah fima ayyanahu bi nadhrihi qabla mautihi. Seandainya yang nazar itu meninggal, maka boleh digantikan atau dilaksanakan oleh, bukan boleh, harus dilaksanakan oleh orang yang wali atau keluarga dekat daripada an-nazir tadi itu setelah meninggalnya. Jadi misalnya begini, sampean pernah mendengar bapak sampean nazar, ya, berkorban. Sebelum beliau itu berkorban kok meninggal, maka sebagai anak ahli waris wajib berkorban untuk atau atas nama ayah, karena ayah tadi wajib berkorban. Tidak sunnah lagi karena beliau bernazar. Yang pertama itu nazar. Yang kedua, ketika kita sudah mengatakan, misalnya kita beli kambing, terus kemudian kita mengatakan hadhihi udhiyatun, ini saya niatkan untuk berkorban, maka sudah tidak boleh dirubah lagi. Berarti kambing itu harus dikorban nanti pada saat menyembelih. Wa inda Malik idza ishtaraha niyyatahu al-udhiyya wajabat. Bahkan Imam Malik mengatakan seandainya ada orang yang pergi ke pasar hewan, pasar kambing, kemudian membeli niatnya untuk udhiyah, fawajabat, maka itu jadi wajib. Ya, wajib dia untuk berkorban. Wis tuku niatnya nggak berkorban. Ya. Jadi kasih doy, tak boleh. Nah, jangan sudah niat beli untuk korban. Mana lewemu larang saiki. Ketika beli habis lebaran fitri, ya Idul Fitri itu kan masih murah, ya masih harga 900 misalnya atau 800. Pas mendekati hari Idul Adhanya itu bisa 1,5 juta misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang orang tergiur, ya terus dirawati saulan setengah, kemudian ada orang wis tak tukune wae 1,5 juta. Kadang-kadang ada orang yang tergiur gitu, wis pen tak bel berarti 600 lumayan. Nah, oke, seandainya sampean ingin ngambil bati, ya
silahkan. Tapi yang jelas sampean harus berkorban, meskipun tidak dengan kambing yang tadi sampean tuding itu. Ya. Saya harus berkorban pada tahun itu karena niat untuk berkorban. Apa sih hikmahnya berkorban itu? Al-udhiyatu syara'aha Allahu ihya'a li dzikra Ibrahim wa tawsi'ati 'alan nasi yaumal 'id. Salah satu hikmahnya kenapa disyariatkan berkorban adalah dzikra Ibrahim, sebagai pengingat, ya, zikrayat, pengingat, mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wa tausi'atan 'alan nasi yaumal 'id, dan hari berbagi kepada orang pada hari Id. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrun lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya hari ini, yaitu hari nahar dan hari-hari tasyrik, adalah ayyamu aklin wa syurb, hari-hari makan dan hari-hari minum. Karena itu hari nahar dan hari-hari tasyrik kita diharamkan puasa. Hari itu adalah hari-hari makan dan hari minum, wa zikra lillahi azza wa jal, dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan apa kita itu boleh berkorban? La takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanam. Tidak boleh berkorban itu kecuali dengan unta dan atau sapi, termasuk kerbau, wal ghanam atau kambing. Jadi tidak boleh berkorban dengan ayam misalnya. Iki saiki wayahe bebek, korban bebek wae tidak boleh. Aku doro iku akeh, wis korban doro wae tidak boleh. Silakan doro sampean bol, tukokno wedhus, nah korbannya korban wedhus ya, jangan korban doro. Wala tujzi'u min ghairiha, dan tidak boleh, tidak sah berkorban selain unta, sapi, kerbau atau kambing. Kambing dari berbagai jenisnya. Ada etawa, ada gibas, ada kambing apa, Pak? Kacangan, ada apa lagi? Domba. Sapi juga macam-macam, ada limosin, lewarang itu dawa, ono sapi limosin kayak mobil ya. Itu yang panjang besar itu kan limosin dulu kan ya. Ada yang biasa, ada yang sapi kecil tapi gemuk-gemuk seperti yang di NTT itu ya, banyak dagingnya. Terserah. Warna juga tidak masalah ya. Silahkan warna sapi hitam, sapi putih, sapi belang belon boleh ya. Nah, yang penting jangan yang sakit. Wa yujzi'u minadh-dha'ni ma lahu nisfu sanatin, dan sah berkorban dengan dha'n yang umurnya masih setengah tahun. Dha'n itu kalau bahasa kita wedhus kacangan. Kambing kacangan itu umur setengah tahun sudah boleh dikorban. Wal ma'izu ma lahu sana, ma'iz itu adalah domba. Gibas, kalau gibas itu 1 tahun ya. Wah, aku gak ero lahir umurnya, gak ero. Biasanya orang patokannya adalah apakah sudah tanggal atau giginya sudah tanggal kowel atau belum, itu sudah menjadi tanda. Jadi kalau gibas itu umur 1 tahun, kalau kacangan boleh setengah tahun. Wa minal baqari ma lahu sanatan, kalau sapi umurnya 2 tahun ya. Jadi sampai perkirakan, sampai lihat iki wis pantes 2 tahun iki cuwilik ngene misalnya ya. Kalau memang diragukan belum 2 tahun ya jangan
Ya. Wa minal ibli malahu khamsu sinin. Kalau sampeyan duwe unta, untai umur 5 tahun baru boleh, ya. Yastawi fi dzalika adz-dzakar wal unta. Sama umurnya, baik kalau berkorban sampean dengan jantan atau berkorban dengan betina, umurnya sama. Maiz kambing kibas setahun, kalau kacangan setengah tahun, kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, ya. Wa qala Uqbah ibnu Amir qultu ya Rasulullah asabani jaza'. Qala dhakh bihi, ya. Ya Rasulullah, saya atau apa jaza'. Jaza' itu adalah zaan yang umurnya belum setahun. Ya, kata Nabi, qala dhakh bihi, ya apa berkorbanlah dengan itu. Warwa Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadhbahu illa musinnah fa in ta'sir alaikum tadhbahu jib'atan minadh-dha'n, ya. Jangan kamu menyembelih kecuali musinnah. Apa musinnah itu? Musinnah itu adalah unta yang umurnya 5 tahun dan sapi umur 2 tahun. Fa in ta'sar alaikum fadhbahu jiz'atan atau jaz'atan minadh-dha'n. Dan dha'n, ya, itu boleh disembelih umur setahun atau setengah tahun, ya. Jadi jangan menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu maksudnya yang sudah berumur. Ya, tadi ukurannya, kalau unta ya 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing, ya kambing kibas itu setahun, kalau kambing kacangan tadi itu setengah tahun. Boleh enggak kita itu menyembelih dengan al-khusiyyi? Ada kambing yang disebut dengan khusi. Apa kambing khusi itu? Khusi itu adalah kambing yang dipotong itu loh Pak, bibitnya itu apa namanya, dikebiri, ya kan. Kadang-kadang untuk proses penggemukan cek lemu juga neko-neko pikiran kambing jantan ini kemudian dikebiri, itu namanya khusi, ya. Boleh nggak seandainya kita punya kambing khusi itu, kita boleh la ba'sa bil udhiyati bil khusi, boleh kita berkorban dengan kambing yang dikebiri itu, ya. Seperti diriwayatkan Abu Rafi' qala dhakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini, ya, khussaini. Nabi pernah berkorban dengan 2 kambing yang dikebiri. Kenapa? Alasannya li'anna lahmahu atyabu wa alabu, dagingnya lebih bagus dan lebih lezat. Nah, apa yang tidak boleh pada saat kita menyembelih itu? Ini yang kalau sama nyari kambing hati-hati ini, ya. Ada 4 atau 5 penyakit yang kita tidak boleh menyembelih dengan itu. Min syurutil udhiyah as-salamatu minal uyub. Di antara syarat-syarat udhiyah itu, binatang yang mau kita sembelih harus terbebas dari aib. Apa aib yang ada itu? Yang tidak boleh itu, pertama, al-maridatu al-bayyin maradhuha, yaitu binatang yang sakit, yang jelas-jelas kita tahu dia itu sakit. Ya, kalau kita tidak tahu, orang nggak tahu kok. Tapi sampean tahu dia itu sakit, ngelentuk, gitu ya. Terus ngiler misalnya. Pokoknya tahu lah kalau itu dia sakit. Nah, itu jangan berkorban dengan kambing yang seperti itu. Ya. Tapi kalau nggak tahu, kelihatannya sih, tapi ternyata kok sakit setelah dibelah, ya itu nggak ada hukumnya, sama nggak tahu. Ya. Tapi kalau
makanya disebut oleh Nabi al-bayyin maraduha, yang jelas-jelas sakitnya. Syarat yang kedua, yang nggak boleh itu al-awra al-bayyin awruha, kambing yang tidak ada matanya, al-awra, atau yang nggak bisa melihat lah, ya, itu jangan berkorban dengan kambing yang buta, ya, atau yang juling, yang berpenyakit bermasalah penglihatannya. Ada yang meneliti kenapa kok tidak boleh? Karena kambing yang matanya bermasalah itu berarti makannya juga bermasalah. Ya, nyokot oleh suket, oleh beling, oleh kerdus. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Ya. Nah, itu alasannya. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu wal'uha, kambing atau binatang yang senter, yang pincang, yang jelas itu pincangnya atau senternya itu jelas, ya, sampai nggak bisa jalan misalnya, nyeret salah satu kakinya, itu nggak boleh dibuat korban. Kalau sampai boleh dibuat makan-makan dengan tetangga boleh, ya. Tapi kalau diniatkan untuk berkorban, nah itu yang tidak boleh. Selanjutnya al-ajfa allati la tunqa, ya, al-ajfa allati la tunqa, yaitu kambing yang sangat kurus. Sehat sih, ya ndak sakit, ya ndak pincang, ya matanya tidak buta, tapi kurus banget, mek lenglit, balung karo kulit. Lah sampean gendem nang tangga iku mosok balung karo kulit kok. Ya. Jangan, iku aja digorok dhisik. Durawati sing apik nang kono selemu digorok. Ya. Al-ajfa allati la tunqa. Ada lagi dalam hadisnya Hasan ada tambahan al-azba allati dhahaba aktsaru uduniha au qarniha. Termasuk yang harus kita hindari adalah al-azba. Apa al-azba itu? Al-azba itu adalah binatang yang hilang tanduknya, sebagian besar atau semuanya, atau hilang kupingnya, sebagian besar atau seluruhnya. Kan ada hilang itu bukan berarti mungkin kadang-kadang kan kuping binatang dibuat tanda, cepet bolong kabeh gitu, ya. Ada enggak? Biasanya kan dicepreti kupingnya gitu, ya, diguntingi gitu. Itu enggak boleh. Kecuali kalau memang asli lahir kupingnya kecil. Kan ada kambing yang kupingnya purek gitu. Tidak apa-apa, memang kait lahir begitu, ya. Nah, tapi kalau dicepreti atau apa gitu, ya, atau karena sakit telinganya, maka itu tidak boleh dibuat korban. Jam berapa isanya? 19:30. Ada berapa menit itu ke depan? Kalau ada yang ditanyakan, ada mic-nya? Ya, oh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita mengkiaskan dengan haji, ketika ada seorang sahabiyah datang ke Nabi, ya Rasulullah, ibu saya bernazar haji, falam tahuj, tapi belum haji, tuwafiyat, beliau meninggal. Kata anaknya ini, afa ahujji anha, apakah saya boleh menghajikan atas nama dia? Atas nama dia loh, ya. Ya. Berarti siapa yang atas nama siapa? Yang meninggal.
Afahuji anha, apakah boleh aku menghajikan atas nama ibu saya yang sudah meninggal? Kata Nabi, huji anha, hajikan atas nama dia. Berarti atas nama siapa? Ibunya. Sing tawaf sapa? Anaknya. Yang sa'i siapa? Anaknya. Yang wukuf siapa? Anaknya. Tapi itu diniatkan oleh anaknya untuk ibunya. Ya, jadi niatnya ya atas nama si mayit. Gitu ya. Nah. Termasuk udhiyah tadi. Jadi kalau misalnya sampean pernah mendengar orang tua bernazar, nanti saya kalau bulan Dzulhijjah niat atau nazar untuk berkorban. Sampean dengar ucapan itu. Terus sebelum Idul Adha meninggal, maka Anda bertanggung jawab untuk mengkorbankan atas nama beliau. Ya. Nah, yang jadi perselisihan di antara ulama itu adalah apakah kalau seandainya tidak nazar, boleh enggak anaknya itu berkorban atas nama orang tuanya? Nah, itu yang jadi perselisihan di antara ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang nazar itu jelas harus dibayar nazarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hukumnya, ini ada penjelasan yang terpotong. Jadi udhiyah itu adalah sunnah muakkadah, oke? Dan makruh bagi yang mampu untuk tidak menyembelih. Makruh itu artinya tidak baik. Yang mampu kok gak nyembelih, gitu loh. Oh, tidak. Jadi kita harus ikut hukum dasar awal berkorban. Bukan, hadis itu nanti ada insya Allah. Gini Nabi itu mengatakan, man kana lahu sa'ah, gitu redaksi hadisnya, walam yudahi fala yakrobanna musallana. Itu redaksi hadisnya. Siapa yang punya kelebihan atau kemampuan, sa'ah itu berarti kelebihan harta, walam yudahi, dan tidak berkorban, ya, fala yakrobanna musallana, hendaklah dia jangan boleh dekat-dekat dengan musalahku atau masjidku. Nah, la yakrobanna di sini oleh Abu Hanifah dianggap wajib. Abu Hanifah tadi yang mengatakan, alasannya Nabi menggunakan redaksi nun taukid, la yakrobanna, ya, la yakrobanna nun taukid. Tapi sebagian selain Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Maliki, dan seterusnya menganggap bahwasanya itu penekanan, bukan menunjukkan sesuatu yang wajib. Makanya kemudian disebut sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Ya, ada hadisnya memang, ya, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yakrobanna musallana. Ya. Nah, jadi pada dasarnya itu adalah sunnah muakkadah. Hukum dasar menyembelih itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Satu lagi terakhir, domba. Bulunya dipotong untuk dijual. Karena kita mau nyembelih domba, ya. Kalau nggak dipotong, emang itu duit ini, ya. Iya. Ketika kita berkorban, itu sesungguhnya kita sudah niatkan apa yang kita korbankan itu semuanya untuk Allah. Ya. Sama seperti ini, kulit itu kan juga bisa bernilai, ya. Karena itu Abu Hanifah mengatakan boleh kulit itu dijual, tapi tidak untuk diambil oleh
penyembelih tapi diberikan kepada lembaga sosial, itu boleh. Meskipun sebagian mazhab yang mengatakan tidak boleh, kulit tidak boleh dijual, juga tidak boleh mengupah, tidak boleh dibuat mengupah untuk jagalnya, ya. Jadi jagal itu kalau seandainya minta upah, jangan diambilkan dari itu, harus ada dana yang lain untuk untuk menyembelih itu, ya, dibebankan kepada penyembelih. Nah, ketika misalnya diniatkan sudah untuk disembelih atau dikorban, mestinya ya dia sudah tidak berhitungan, wah iki bulunya ini bisa dijual loh, domba loh, tidak dikiloi, nggak usah perhitungan seperti itu, karena udahlah kita serahkan itu nanti untuk Allah. Seandainya nanti kulitnya itu diberikan kepada lembaga sosial, kemudian diguntingi, biar yang guntingi lembaga sosial, bukan kita. Ya, itu sudah kita ikhlaskan untuk Allah. Ya, cukup insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.